Record. Nah, tuh siapa tuh yang Saya record? Alexander. Oke. Mulai ya. Silahkan. Oke. Ntar dulu, Iman. Berarti nanya dulu. Kang Alip ini gimana? Ini nggak apa-apa nih. Mana si Alip juga nggak ada. Yogi ada urusan sama Halo, anak gimana? baru datang. Iya, ada. Salah ini kita cuma apa? Kita habisnya bertahan ini mah. Enggak, 1 jam bertanya, nanti 1 jam lagi. Tunggu satu-satu dulu. Jadi nanti metodenya malam ini, Kang Satu-satu Angon, 1 jam Islam bertanya, Erben menjawab, atau dengan narasumber Kristen lainnya. Nanti 1 jam berikutnya Robot. Halo, robot. Enggak, normal. Bagus. Berarti penyantum yang robot. Lanjut. Kristen yang bertanya 1 jam berikutnya, 1 jam kedua. Gitu loh. 1 jam kedua, Kristen yang bertanya Islam. Narasumber yang saya miliki ini kayaknya kurang. Kang Alip bisa ngajak yang lain, siapa enaknya ya? Siapa? Ayo, kita tunggu lah. Ya, makanya Kan sekarang tunggu aja dulu, take your time. karena kan 1 jam pertama kan Islam yang bertanya, Kang Angon. Mungkin kan bisa saya juga bingung juga mau nanya apa. Ya apalah, masa nggak ada pertanyaan, Wi. Oke, gini aja kita mulai aja dulu ya. Jadi kita mulai ya opening acara. Dimulai aja. Apa aja masalahnya. Nanti malah Saya bingung. kalian. Kita mulai dulu. Ya Kang Angon kan masih ada 1 jam untuk memanggil. Karena kan sekarang sambil jalan ya, sambil berjalan kan ya. Siap. Sambil jalan, silakan. Oke, Alexander buka acaranya. Oke. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di Zoom FIC yang kita sayangi. Hari ini kita akan bersama-sama diskusi 1 jam bertanya dari Kristen ke Islam dan 1 jam bertanya dari Islam ke Kristen. Oke, kita opening statement dulu dari Islam dulu ya. Dari Islam dulu ya, dari Islam Nggak ada opening, langsung. Oh, nggak ada opening. Langsung pertanyaanlah Islam. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Ko Awi ya. Oke, Ko Awi, silakan Ko Awi. Oke, terima kasih ya moderator karena diberikan kesempatan pertama untuk bertanya ke sahabat kekristenan di sini. Jadi yang mau saya tanyakan begini aja. Ini yang sederhana saja, yang sesuai apa yang biasa saya dengar saja ya tentang kekristenan. Kan di dalam, saya ambil contoh dulu di kami Islam ya. Di kami Islam itu ada namanya suri tauladan. Ada satu tokoh yang menjadi panutan bagi kami Islam, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di kekristenan, apakah ada yang seperti itu? Jika ada, siapakah tokoh yang menjadi panutan utama di kekristenan, di mana perkataan dia, perilaku dia, dan semua tentang dia yang memang menjadi contoh utama bagi ajaran kekristenan? Silakan. Ya, silakan. Ya, kalau di Kristen itu kan, kalau berbicara tentang ajaran kehidupan ya, itu kan berpusat pada Yesus. Karena apapun yang diajarkan dalam PL itu tetap berpusat pada Yesus. Kenapa? Karena seluruh kitab PL itu kan kesempurnaannya ada pada pribadi Yesus. Baru apapun yang diajarkan oleh para rasulnya Yesus dan oleh gereja, tetap semua itu bersumber dari Yesus. Jadi teladannya Yesus. Berbicara tentang Yesus ini ajarannya tentang etika dan moralnya, tentang keselamatan, tentang kerajaan surga, tentang bagaimana hidup dengan sesama, dengan pemerintah, semua itu mengacu dari Yesus. Itu aja, tidak ada selain itu. Oke. Tidak ada. Oke, silakan Ko Awi. Oke, kalau tidak ada selain Yesus, lalu bagaimana ketika ada suatu seperti yang tertulis dalam kitab Anda yang mengatakan, kalau tidak salah begini ya, hanya ada satu Allah, yaitu Allah itu Esa ya. Terus di yang lain, kalau tidak salah ini maaf kalau saya salah sebut karena saya tidak terlalu membaca kitab Anda. Di surah apa itu, di kitab apa itu yang mengatakan ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, sedangkan kalau tidak salah Yesus mengatakan cuma ada Allah ada satu Allah dan Tuhan yaitu Allah Bapa, kalau tidak salah begitu. Coba bagaimana penjelasannya ini? Saya kurang paham ini. Dijelaskan saja. Masalahnya kan gini ya, teman-teman Muslim belum bisa membedakan
makna kata Tuhan dan Allah dalam konteks Kristen. Saudara-saudara Muslim itu masih menganggap bahwa Tuhan itu namanya Allah. Walaupun nanti kalau kita mau bahas Quran, nama Allah juga tidak ditemukan di situ. Itu yang menjadi pergumulannya di situ ya. Saya kasih contoh aja di sini. Ini ayatnya ada. Yang ditanya tadi ada ini ayatnya. Aku mau share screen, bikin aku co-host, Bos. Oke, Pak Maaf. Kaisar, silakan. Bikin aku co-host biar aku bisa share screen. Aku udah. Kaisar. Oke. Oke ya. Ya, silakan pulang. Ayat-ayat yang ditanya tadi ini kan ini. Nah, jadi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Bapa yang Allah itu menjadikan segala sesuatu melalui Kristus, menunjuk bahwa dia adalah firman. Jadi yang harus dipahami oleh teman-teman Muslim dalam konteks Kristen ya, Allah itu artinya ilahi, sesembahan. Dan itu bisa menunjuk kepada Allah Bapa Yahweh, tapi kadang juga ada yang memakai kepada berhala, bahkan kepada manusia. Sedangkan kata Tuhan itu sepadan dengan kata Gusti. Atau kalau dalam bahasa Arab di Quran itu kata Rob. Jadi kata Rob di sini bisa kepada Allah, bisa kepada Muhammad, bisa kepada Yusuf atau kepada orang terhormat. Sama seperti kata Gusti juga. Ini Gusti Allah, Gusti Muhammad, dan ini sama seperti ini juga. Jadi itu yang harus dipahami. Contoh ini secara umum ya. Kalau bahasa Indonesia kan Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan jenaka ada, baru Lord God sama Lord Jesus, Lord Charles, sama seperti Rob kepada Allah, kepada Firaun dan Potifar, atau Gusti kepada Allah, kepada Yesus dan kepada Prabu. Jadi sebenarnya kata Tuhan di situ kan penguasa, pemilik. Jadi Yesus bagi kami itu penguasa. Dasarnya ada dari Matius ini ya, Matius 28. Saya coba buka ya. Oke. Saya bukakan aja Alkitabnya. Matius 28. Matius. Maaf, tulang mau. Oh, oke. Jangan mau Gak apa-apa, saya buka aja. Gak apa-apa ini orang. Matius 28. Nah, ini berkuasanya. Jadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Ya Bapa di surga. Kuasanya apa? Di bumi dan di surga. Maka inilah acuan orang Kristen sangat menghormati dan memusatkan keimanannya kepada Kristus, karena Kristus satu-satunya pengantara kepada Bapa. Dan ini ditegaskan juga oleh seorang yang bernama Petrus, muridnya, Kisah Rasul pasal 2. Dikatakan begini ya, 36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, yaitu Bapa di surga, membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini khotbah Petrus pertama ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Ini khotbahnya dia pertama. Jadi kalau orang mengatakan Yesus diangkat orang Kristen menjadi Tuhan, Konsili 326 seperti Irene Handono, itu salah sejarah. Karena benar-benar ketuhanan Yesus itu adalah kepenguasaannya, dan itu dibuktikan dengan karya Yesus semasa hidup, di mana dia berkuasa atas maut, atas alam, atas penyakit, atas iblis, bahkan atas dosa. Itulah kepenguasaan Yesus. Tetapi bukan berarti Yesus itu menggantikan Allah Bapa Yahweh Sang Pencipta, tidak. Tetapi Yesus itu adalah firman-Nya. Saya pikir itu dulu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Orwen. Kembali kepada ini dulu ya. Nantilah itu kalau masalah kekuasaan itu saya kita ke arah sana. Kembali kepada masalah teladan di dalam kekristenan. Ketika ada satu pernyataan Yesus yang mengatakan tidak akan merubah sedikit pun hukum Taurat dan lain-lain. Terus di kitab lain ada seseorang yang menyatakan maka tidaklah berlaku Taurat bagimu dan terkutuklah yang mati di kayu salib. Gimana itu menanggapi hal seperti itu? Mana yang harus Anda ikuti nih? Apakah pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus? Setahu saya Paulus itu mengatakan bahwa
ketika engkau disunatkan maka Kristus tidak berlaku bagimu, dan ketika disunat maka Taurat yang tidak berlaku. Bagaimana itu menyikapinya itu? Sebenarnya kitab Taurat tidak dirubah oleh Yesus, buktinya kitab Taurat itu masih utuh dari Kejadian sampai Maliaki. Paulus juga tidak mengubah kitab Taurat. Buktinya Kejadian sampai Maliaki tetap satu. Bahkan Paulus ketika mengajar juga memakai kitab Taurat. Tetapi yang mau dipahami adalah bahwa Paulus menempatkan Taurat itu pada tempat yang seharusnya. Di dalam ajaran Yesus dan di dalam ajaran Taurat sendiri, Taurat itu sebenarnya kan bukan untuk mengampuni dosa. Taurat itu semacam cermin, peraturan. Taurat itu menunjukkan dosa malah. Bahkan Taurat itu menghukum. Tetapi Yesuslah yang bisa menyelesaikan dosa. Maka Paulus mengatakan, hukum Taurat itu tidak menyelesaikan dosa, tapi hukum Taurat itu justru membawa kutuk hukuman. Kenapa? Karena prinsip hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang melanggar hukum, maka dia akan kena hukuman. Itu yang mau ditegaskan Paulus. Baru penempatan hukum itu yang tepat di situ ya. Karena hukum untuk orang Yahudi tidak semua serta-merta bisa diterapkan kepada bangsa-bangsa lain. Karena acuan dari gereja itu adalah kesepakatan para rasul di dalam Kisah Rasul 15 ya. Kisah Rasul 15 ini kan hasil sidang. Saya tunjukkan ya. Jadi ada sidang di Yerusalem. Ini sidang para rasul yang pertama ya. Kenapa? Karena membicarakan bagaimana sih relasi orang Yahudi dengan orang-orang Kristen itu. Relasi orang Yahudi dengan non-Yahudi di situ. Jadi di dalam Kisah Rasul 15 ini, maka ada keputusan mereka bahwa baru gini juga, kalau masalah hukum Taurat, kita harus lihat item demi item apa, baru nanti kita bahas. Jadi menurut saya menurut Alkitab seperti itu. Paulus tidak pernah melanggar hukum Taurat, bahkan Paulus sendiri di Filipi berapa itu? Apa adik? Gimana? Yang Paulus taat kepada hukum Taurat di surat pada hari ketiga. Tidak bercacat dia. Waduh, aku lupa tuh. Filipi ya? Aku tak bercacat ya. Iya. Coba cari dulu. Ada ayatnya itu. Oke, itu saya pernah dengar itu. Ah. Jadi gak apa-apa dipotong ya. Maksudnya begini. Kan tadi Pak Erwin ini mengatakan bahwa Paulus yang mengatakan bahwa terkutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu bisa dibilang suatu kutukan. Jadi apa kapasitasnya si Paulus ini, Pak Paulus ini, untuk menyatakan firman Tuhan ini sebagai satu kutukan? Taurat ini kan firman Tuhan. Berarti bro nggak menyimak. Hukum Taurat itu prinsipnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Iya, saya menyimak. Contoh ya. Jadi kutuk itu hukuman. Kutuk itu hukum. Hukuman. Jadi contoh orang mencuri ya tangannya dipotong. Itu kutukan. Ya itulah kutuknya hukum Taurat itu. Itulah yang dihilangkan oleh Paulus. Loh, bukan dihilangkan. Yesus sudah menggenapi itu. Oh, itu bahasa. Jadi menyelesaikan dosa bukan dengan dipenggal tangannya, tapi menyelesaikan bukan, dan itu bukan berbicara bukan. Jadi gini ya, kalau orang ibaratnya tangannya dipotong, tidak serta-merta dia langsung masuk surga, bukan. Atau dosanya diampuni, itu hanya berbicara hukum di dunia. Karena untuk berbicara pengampunan dosa kan harus kembali kepada bagaimana dia dengan Tuhan. Sudah dapat tadi Rion tadi? Udah, Filipi 3 ayat 4 sampai 5. Nah ini Filipi 3. Ayat 4 sampai 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal yang aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatanku, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kenapa? Karena memang Kristuslah yang menjadi inti dari seluruh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan sebenarnya membuat manusia supaya manusia hidup tertib. Dan Yesus sudah menyempurnakan itu. Dan Yesus mengurus dengan cara apa? Melalui seluruh ajarannya, perbuatannya, karyanya,
kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya, dan naik ke surga. Bahkan janji kedatangannya di akhir zaman. Itulah kegenapannya semua. Iya, kegenapannya berarti tidak ada lagi aturan setelah itu ya. Loh. Apa coba aturan yang diyakini teman-teman Kristen sekarang ketika seseorang melakukan pencurian, apa hukumannya? Kalau orang mencuri, hukum negara sudah ada untuk mengatur itu. Oke. Dan di dalam Alkitab tidak ada perilaku mencuri yang dibenarkan. Ya, di mana saja itu Pak Erben Loh. tidak ada pencurian dibenarkan. Berarti kekristenan Ini- tidak mengatur, ya, tidak ada hukum. Tunggu. Ini Jangan. lihat bentar ya. Keluaran 20 ini masih tidak berubah ini, Bro. Ini jangan mencuri, di sini ada. Ini jangan berzina, ada ini, jangan membunuh. Jangan mencuri. Jadi kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu kitabnya orang Kristen. Dipahami pada konteksnya. Dipelajari. Tidak ada orang Kristen yang menolak ini hukum Keluaran 20 10 hukum ini. Inilah satu-satunya hukum yang ditulis oleh jari Allah dan dipelihara oleh orang Kristen. Ditulis di loh batu, kemudian disalin oleh Musa dan sekarang ada di dalam Alkitab orang Kristen. Ini semua ini. Kalau Silakan. begitu sebentar, ada Bang Farhan di sini. Bang Farhan, silakan Bang Farhan, tolong dibuka mic-nya Bang Farhan. Mungkin beliau yang ingin berbicara. Silakan Bang Farhan, saya standby dulu. Oke, terima kasih Bang Awi. Terima kasih semuanya juga teman-teman Kristen. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman Muslim saya. Waalaikumsalam. Saya hanya gini, Erben, saya lebih kepada ranah logis. Kalau memang Yesus, ya anak manusia, mengampuni dosa, ini ada beberapa ayat ya yang mengampuni dosa ini di dalam Bible Anda. Kalau memang anak manusia atau Yesus ini mempunyai kemampuan untuk mengampuni dosa, terus kenapa dia harus disiksa? Padahal dia berhak untuk dan berkuasa untuk mengampuni dosa. Oke. Jadi gini, teman-teman Muslim memang sukar untuk memahami itu karena teman-teman Muslim itu kan tidak memahami hukum kurban yang dipahami di dalam Alkitab. Dalam Kejadian, ya ini ya, jadi jelas. Saya nanti tadi tidak ke hukum kurban. Kalau Ya. saya nih, semua saya berkuasa kamu mau Saya bertanya tidak atau enggak? Tunggu, Farhan, tunggu. Kamu mau bertanya atau gimana? Lihat ya. Saya Perhatikan. meluruskan konteks dari jawaban Anda Loh. bahwa Anda Bagaimana Itu kamu intinya meluruskan? penebusan. Oke, tahan dulu. Bagaimana kamu? Oke, tahan dulu. Ini Jadi ya. gini ya. Ya, tunggu. Gua ini dulu ya. Oke. Jadi gini ya. Kalau mau bertanya, tolong jangan pakai nada narasinya yang seperti itu. Ya. Kalau tidak ngerti, tolong ya. Bertanya itu jangan pakai dengkul, ya. Kalau pakai dengkul nggak usah bertanya deh, nggak usah, ya. Kalau mau bertanya, oke, silakan bertanya sama Pak Erben. Tapi bertanya itu masuk akal. Bang ya. Kaisar, mohon maaf, saya dikatakan pakai dengkul dan saya yakin diskusi saya tidak pernah menggunakan narasi-narasi. Bukan Pak. Tunggu ya. Tadi Bapak justru narasi Anda harus dirubah dengan mengatakan pakai dengkul. Tunggu ya. Bapak tunggu dulu. Pak Farhan tunggu dulu. Tadi Bapak ngomong, Pak Farhan ngomong ke Pak Erben, tapi saya lihat Pak Farhan itu narasi ke Pak Erben itu ya agak gimana gitu. Saya menilai kok coba narasi apa yang saya salah? Ya. Saya coba narasi apa yang salah. Oke, ya. saya jelaskan. Ya, silakan. Kalau saya pakai dengkul, Anda mungkin pakai pantat ya kalau bicara ya. Waduh, ini orang. Udah. Lanjut. Oke ya, jadi harus dipahami dulu mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Terjawab semua di dalam Alkitab. Jadi, karena pertanyaan tersebut ini topik Alkitab, maka dijawab dari Alkitab. Alkitab memberi data tentang sifat Tuhan yang adil dan kasih. Di sini dulu ya. Kasih Tuhan dan keadilan Tuhan sejalan tidak terpisahkan karena Tuhan itu adil, maka ia harus menghukum dosa, walau sekecil apapun. Namun di sisi lain, Tuhan itu kasih, oleh karena itu maka ia harus mengampuni dosa walau sebesar apapun. Jadi oleh sebab itu dalam penebusan, pengampunan dosa dan dalam perjanjian Tuhan selalu ada kurban pengganti.
kurban sebagai ganti penghukuman atas dosa dan juga Berarti kurban. Yesus mengampuni dosa harus melalui korban, bukan Sabar, belum kehendak selesai. dia. Belum selesai. Lanjut, Lek. Kalau ngeyel kayak gitu nanti dikeluarkan, bro. Jadi nggak usah ngeyel, dengar dulu. Jadi, TikTok apa-apa sih? Apa menunggu jawaban selesai atau gimana ini? Pak, di sini kan kamu bertanya. Oke. Ya kalau saya mencoba belum masih mengarahkan- kalau saya masih jelaskan ngapain? Mencoba Kalau mengarahkan enggak pertanyaan saya. sekarang kutanya kau Islam biar kau bebas ngomong. Izin bertanya, Bu. Sebentar, izin bicara dulu. Jadi begini Bang Farhan, ini sesinya 1 jam. Kalau enggak aku bertanya Islam sekarang, kau bebas ngomong. 1 jam. Bukan, Erben. Aduh. Oke. Jadi kurban sebagai ganti hukuman atas dosa dan juga kurban itu sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Dan ini sudah terjadi, ini buktinya. Data-datanya mengapa Yesus harus mati? Kita lihat ya. Zaman Adam, zaman Abraham, zaman Musa, dan sampai zaman Israel sejak zaman Musa. Ketika mereka untuk datang berdamai dengan Allah atau mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, selalu ada tanda kurban. Zaman Adam itu ada. Jadi memang hukum kurban itu artinya melalui darah yang dicurahkan manusia berkenan ditebus. Nah, di situ bahasa praktisnya. Jadi Yesus harus mati memberikan pengampunan dosa. Dan ini pengakuan Yesus sendiri. Ia dikatakan ia harus terjadi atas penggenapan janji Allah mulai dari zaman Adam itu tadi. Makanya barangkali Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Yesus anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus anak manusia akan diserahkan. Semua ada data-data Alkitabnya. Anak manusia harus ditinggikan, tiba saatnya manusia dimuliakan. Itu berbicara penyaliban. Baru tujuan Yesus berkata melakukan untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang kehadiran dan karya Sang Mesias sebagai penebus dan juru selamat manusia. Memang tidak ada. Makanya di dalam Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa adanya kurban. Itu jelas. Nah, maka dikatakan Ibrani 9 ayat 11 sampai 28 itu ya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa dan perjanjian kekal Allah bagi keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu sangat menegaskan tentang yang disebut dengan Yesus sebagai anak domba Paskah. Jadi untuk memahami mengapa Yesus harus mati mengampuni dosa, yang pertama pahami dulu makna kurban. Yang kedua pahami dulu yang maknanya tentang Paskah. Ya, ini harus dipahami dulu. Kalau nggak dipahami ya nggak nyambung. Oke, silakan tanggapi. Oke, Anda mengatakan bahwa setiap dosa penebusannya adalah dengan kurban. Saya tadi kan menyatakan bahwa anak manusia, ini ada di Markus, ada di Matius juga, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau saya analogikan, saya ini berkuasa mengampuni dosa. Apakah logis saya yang berkuasa mengampuni dosa mengorbankan diri saya sendiri untuk sebuah pengampunan dosa? Ini kan nggak masuk akal, nggak logis itu loh. Ya Kalau memang Anda- kalau sama mungkin itu nggak masuk akal, ya wajar. Kenapa? Karena akalmu nggak nyampe ke situ, bro. Nah, sekarang Jadi gini. saya ajak Anda Sebentar. Kalau kamu berkuasa, Sebentar. Yang mau kita Saya baru sebentar kok langsung bukan. dipotong ya. Yang mau kita bahas akal atau kita bahas Alkitab? Ya harus ada. Jadi kitab Anda tidak masuk akal. Alkitab kami itu lebih dari akal. Justru itu saya akan membawa kepada sebuah analogi logis. Sekarang Jika saya berkuasa mengampuni dosa, apakah logis saya mengorbankan diri saya untuk pengampunan dosa? Bukankah saya sudah berkuasa untuk mengampuni dosa? Sekarang saya uji akalmu. Keselamatan pengampunan dosa itu ketetapan Allah atau keinginan manusia? Allah yang berhak untuk mengampuni dosa. Kalau Allah sudah berketetapan menjadikan Yesus dan Yesus juga sudah menetapkan bahwa harus dengan demikian, kau mau protes apa? Loh, justru itu yang tidak logis. Saya membawa Sekarang saya tanya sama kau, keselamatan untuk menang atas dosa maut dan iblis. Sebentar. Keselamatan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Sebentar sudah kamu jawab. Bukan, kamu bernarasi liar. Sekarang saya tanya. Kita berkuasa mengampuni dosa, tapi kita berkorban sendiri untuk sebuah pengampunan dosa. Sekarang begini, sebentar gini.
benar dulu. keselamatan itu karya Allah atau karya manusia? Karya Allah, karya Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa harus melalui pengorbanan Yesus manusia diselamatkan, apakah itu tidak masuk akal? Saya pikir tidak masuk akal. Loh, Yesus berarti berhak untuk menebus kamu tidak konsisten dengan pernyataan yang pertama. Loh, Allah, ya Kalau Allah mau, menurunkan firman-Nya kalau di Allah dalam mau, Al-Quran. kalau Allah mau, saya nggak bahas Quran. Saya nggak bahas Quran. Justru Kalau saya melakukan sebuah komparasi. Oke ya. Ini dari tadi ya Pak Farhan sama udah dijelasin sama siapa sama Tulang Erben, tapi kok kayak gini ya. Oke lah, saya kasih kesempatan dulu ke Pak Christian dulu deh ya. Saya kasih kesempatan dulu ke Pak Christian. Oke, silakan Pak Christian. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Jadi begini, Oke. ya, jadi disinilah kegagalpahaman saudara-saudara kita yang beragama Islam ini untuk memahami nubuatan dan penggenapan nubuatan itu, ya kan gitu. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Siapa kita rupanya? Gitu. Emang kita Allah? Kalau kita ya mendeskripsikan keinginan Allah itu sama dengan keinginan kita bukan Allah loh. Kita punya keterbatasan loh, pemikiran kita. Nah, kalau kita menyatakan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu mampu melakukan segala sesuatu, bagi Allah itu enggak sesuatu yang tidak mustahil. Kalau memang dia punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu dengan caranya sendiri. Makanya kenapa kalau di dalam Alkitab itu jelas dijelaskan dari awal Kejadian 3 itu Allah sendiri yang mengorbankan binatang, memakaikan kulit binatang itu untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuhkan dosa, sudah ada korban gitu loh. Nah, di kitab di Islam kan tidak ada itu, tidak tentang itu. Coba nanti itu juga nanti akan saya tanyakan di mana gitu, di surah mana ada seperti itu. Jadi di dalam itu Allah itu sudah jelaskan, Bapak itu sudah jelaskan gitu. Nah, sampai nanti akhirnya ya kan mereka harus mempersembahkan korban binatang gitu. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa mereka supaya mereka itu layak. Boleh disanggah nggak sih Kang? Gitu. Kang Kaisar boleh disanggah nggak nih? Tunggu dulu. Tunggu. Kebiasaan motong-motong. Kebiasaan motong. Tunggu. Jangan gini. Kita tadi kan dari tadi Pak Christian sudah Ini kan kami ini ya, menjawab. tadi raise hand. Sebentar, Kasih kesempatan dulu ke bukan. Pak Christian. Kalau cara menjawab seperti itu ya menghabiskan waktu dan Muslim tidak bisa mengelaborasi apa yang kalian jawab. Gitu loh. Kalau kamu mau bantah nanti setelah aku ngomong gitu loh. Biasakan. Loh, Ya, tadi saya udah mendengarkan cukup lama Erben. Sekarang saya harus menunggu lama lagi. Saya kan tadi kan raise hand. Farhan. Oke, saya Gitu. tengahin dulu sebentar. Maaf moderator, saya tengahin. Nggak apa-apa Oke. Bang Farhan, nanti ketika giliran kita juga Iya, ditanya. kalau kamu mau bantah argumenku nanti bantah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Minimal batasi waktu aja Kang Elwi. Kalau dia berbicara batasi waktu 3 sih. menit. Kami pun bicara ada waktu. Kalau gini kan kita jadinya ya maaf kata banyak Udah yang gini aja Ya, ya. Muslim bertanya 3 menit, Kristen menjawab 6 Oke. menit. Oke, gini aja. Terlalu Gini aja. banyak 3 menit Kristen, bertanya. Kristen, Cukup 1 menit Kristen. bertanya. 1 menit tanya. Oke, Jawab 3 menit. ya. Gini. Kristen bertanya 4 menit, Islam menjawab 4 menit. Setuju? Wah, janganlah. Gimana sih kau bertanya sama dengan menjawab? Bertanya 1 menit, menjawab 3 menit cukup. Iya, menjawab 3 menit. Iya. Jadi gini, oke. Bertanya 1 menit, menjawab 3 menit atau 4 menit Iya, itu pas. Oke. Itu. Nggak adil juga bro Erben kalau cuma 1 menit. Ya cukup lah, namanya bertanya kok. Oke. Ya itu sama aja kayak kita di pinggir jalan nanya Ya doang, udah kayak nanti gitu. kami bertanya, nggak sampai 1 menit nanti bertanya. Ya, nanti Mbak. Kenapa ya Tapi- takut untuk Tenang aja. bernarasi? Loh, Ayo kita kenapa? ada logika kita gitu loh. Astagfirullahaladzim, astaga. Gitu loh. Nanti kami Saya bertanya. menanyakan, kenapa Fokus, balik kan tadi lagi, saya balik sudah lagi. mendengarkan. Tunggu. Oke. Gini ya, Mau fokus aja dulu. Fokus dulu. Apa yang tadi dijawab sama Pak Christian, nanti deh Tunggu itu dulu. Pak Bang Farhan Tunggu yang saya nih. ngomong. Saya udah Oke? menunggu loh, Bang. Saya tadi Makanya jangan sampai Erben dipotong. udah bilang silakan. Ini Baru kan saya mau saya jawab program tapi dipotong, dialihkan ke dipotong. dialihkan ke Pak Bagus.
Gimana Saya kalau yang kalian nanti moderator. ngomong Saya potong? yang moderator. Tolong Udah, biar aku tuntaskan Kita dulu, ini- biar selesai. Biar selesai nggak apa-apa. Oke, silakan Tunggu, pulang. Le. Sebentar aja, Le. Silakan Pak Bagus. Iya, jadi itu ya. Jadi memang penyelamatan itu intinya adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Hanya Allah yang punya hak menyelamatkan manusia. Hanya Allah yang dengan caranya sendiri berhak untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dan itu sudah dia buktikan gitu. Lewat apa? Dia kasih aturan untuk mempersembahkan korban. Sehingga Allah lihat ternyata ketika manusia diberikan aturan untuk mempersembahkan korban itu tidak mampu manusia itu. Tetap manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan dibenarkan dalam Bahkan firman itu. sampai Yesus sudah disalib pun Makanya sampai sekarang dulu, manusia tidak bisa dilepaskan dari dosa. Kenapa Bapak itu mengutus firman-Nya gitu loh. Apakah setelah Untuk Yesus disalib dosanya terlepas? lagi Terlepas dari dosa manusia. untuk menjadi korban yang sempurna itu. Gitu. Makanya gelar Yesus juga adalah anak domba Allah. Gitu loh. Dia harus tuntaskan Oke, boleh itu. saya gantian? Tetapi dia tidak mati selamanya. Dia Suruh nonton jadinya kan dia apa? bangkit. Dia Iya, saya buktikan gitu loh. kayak mendengarkan. Saya mau bantah. Kayak Kalau kami memang soleh Yesus ini. adalah korban, Oke. korban yang sempurna, apakah korban yang sempurna itu melepaskan saat ini manusia sudah tidak ada dosa? Oke, Ayo kita berlogika. saya berlogika. Enggak, Sejak kutuk dosa iya, gitu loh. Melepaskan manusia dari kutuk dosa iya. Makanya Oh, katakan jadi manusia sekarang sudah tidak ada dosa. tidak lagi berkuasa dalam hidupmu. Gitu loh. Sekarang manusia sudah tidak ada dosa, Pak Bagus? Bisa. Saya bisa ini kan dari dosa bisa. Oh, Bapak tidak berdosa? Bukan tidak berdosa, saya bisa melumpuhkan diri saya dari dosa. Bagaimana caranya? Karena kutuk dosa itu sudah dilepaskan dari dalam diri saya. Apakah ketika berzina itu Makanya seumpama saya ada orang bisa berzina itu mengatakan kutuk tidak dosanya pada sudah dosa. hilang? Gitu loh. Kecuali ketika manusia belum Anda ambigu. berarti anugerah Ketika Anda keselamatan tadi itu mengatakan manusia tidak Yesus bisa itu dari dosa. membebaskan semua dari kutuk dosa. Apa Iya. yang dimaksud kutuk dosa itu? Sekarang saya tanya. Oke, saya Mau, jawab kemana? Pak Bagus. Nah. Sebentar Pak Bagus. Apakah kutuk dosa itu berbeda dengan dosa? Sebentar, tenang. Kematian. Sebentar ya. Kematian. Apakah setelah Yesus disalib sudah tidak ada kematian? Enggak, sekarang saya tanya, upah dosa apa? Upah dosa adalah sebagai di dalam Islam adalah neraka. Tidak ada kematian karena sesungguhnya Pak Bagus, banyak Pak Bagus, ayatnya. bentar Pak Karena Bagus. Muslim belum waktunya menjawab, Kepada nanti saya. saya jawab Ah. semuanya. Tunjukkan kepada saya di surah mana upah dosa adalah Nanti neraka. nanti kita tanya Pak Bagus. Ya, saya Sekarang tunggu mereka. jawabannya. Di Oke, surah nanti. mana gitu loh. Dikatakan di dalam Quran itu upah dosa adalah neraka. Saya tunggu jawabannya nanti. Itu pertanyaan saya. Oke. Nanti saya jawab di waktu Muslim. Oke. ya. Ini saya jelaskan dulu Pak Misteri-misteri Bagus sedikit. wajah itu ada di Bentar. dalam kiamat juga. Ya. Bentar. Jadi dosa itu apa? Ini yang beda, konsep dosa di Islam dengan Kristen udah beda jauh. Yang pertama itu keterpisahan. Manusia terusir. Di dalam Yesus manusia berkenan kepada Allah. Dosa itu berbicara maut. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dosa itu membawa manusia takluk kepada iblis. Di dalam Yesus manusia menang atas iblis. Dosa itu membawa kerusakan hakikat kita. Di dalam Yesus manusia dibaharui. Inilah yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Itu arti dosa. Jadi pemahaman kalian kan dosa itu kan hanya mencuri dan lain sebagainya, itu doang. Tetapi bagi orang Kristen lebih dari situ makna dosa. Maka untuk itu ada namanya hukum kurban, hukum pendamaian. Ya. Dan ada juga hukum keimamatan. Di sini. Jadi hukum kurban di sini mulai dari Adam selalu ada kurban untuk mengharapkan menantikan Sang Mesias yang dijanjikan Allah menyelesaikan ini. Demikian juga di zaman Habil, di zaman Nuh, di zaman Abraham, di zaman Musa sampai Yohanes Pembaptis. Maka Salam ada kurban. Lanjut. baru di dalam keimamatan maka disebut Yesus itu ada imam besar Harun. Imam besar Harun inilah yang mempersembahkan kurban, kemudian Yesus menggenapi keimamatan itu. Jadi untuk kalian memahami makna kematian Yesus itu yang pertama harus dipahami dulu dengan hukum kurban, baru dipahami namanya hukum keimamatan. Apa itu keimamatan itu? Di sini yang tidak ada di dalam ajaran Islam, makanya kalian susah memahami itu. Di sini, jadi kalau kalian tanya dosa, apakah kalau manusia sekarang hidup Yesus sudah mati tidak bisa berdosa lagi? Perhatikan ya,
free will manusia itu belum dicabut. Tidak, masih ada. Jadi manusia berdosa itu karena memang dia punya free will. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia hidup di dalam dosa. Itu yang disampaikan sama Pak Kristologi kontekstual tadi. Itu yang disebut. Boleh saya tanggapin, RB? Ya, silakan. Tar dulu, Waran. Ini Oke, tadinya silakan. kan 1 jam bertanya, Islam bertanya, Kristen jawab. Terus tadi Siawi ada permintaan, ya udah debat aja lah 2 arah. Nggak usah. Enggak, dengan topik yang sama, Bro. Maksudnya dengan dosa dan keselamatan itu ininya sama. Nanti debat. Sama. Enggak ini. Enggak apa-apa, kita mulai dulu. Jadi Bertanya aja. intinya metode diskusinya dirubah. Jadi pakai timer 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi mulai sekarang diawali dengan opening statement mengenai konsep dosa dan korban dan keselamatan, katanya Siawi tadi bilang. Konsep korban dan keselamatan temanya. Jadi mulai sekarang nih jadi Bro Farhan tandemnya masih Pak Alip katanya. Kalau Erben berarti karena 2-2, lah Erben tandemnya sama Christian Crusader. Oke? Jadi sama dengan topik Bukan, yang kita kita lanjutkan aja dulu ini, Pak. Oke. Supaya bukan, kan kita kan udah ditanyai, masa kita nggak bertanya sama mereka? Nah, sekarang kita mau bertanya nanti diawali. Ya udah, kita bertanya aja sama mereka sekarang. Ya udah, Wi. Jadi begitu, Wi. Udah berapa Jadi, menit? Udah berapa menit kita ini? tadi kan Siap ya, Bang 15. Farhan, Ustaz Ali. Oke. Ustaz Kita bertanya 30 menit. Oke. 30 menit ya. Habis itu 30 debat. menit ya. Baru debat ya. Wi. Waduh, Biar saya deal. baru masuk. Saya mau ini udah. Oke. Udahlah, silakan. Saya mau Kalau saya bertanya. perlu saya kasih waktu Juga. 24 jam. Oke. Ya, nggak apa-apa, 30 menit. Aduh, ini si Farhan ini 1000 Farhan, gurumu Syekh suruh ke sini. Aduh. Tahu sama langsung kayak aja, gitu. poin-poinnya langsung. Jangan kau sok-sok pintar. Kujengkal orang kayak kau, Ya kujengkal. lanjut. Moderator. Oke, aku tanya pertama. Habis ini nanti Pak Christian Crusader ya, sama Bro Aderion, aku hanya tanya pertama. Di dalam Quran ada banyak nama-nama binatang sebagai surat. Ya, sebagai surat. Ada sapi betina, ada semut, ada gunung, ada apa ini? Kuda, ada laba-laba. Pertanyaan saya, apa hubungan surah-surah Quran ini dengan Allahnya orang Yahudi, di mana Allahnya orang Yahudi yang juga Allahnya orang Kristen nggak pernah menurunkan surat menjadi nama binatang banyak kali. Siapa yang memberikan nama-nama binatang ini? Apa maknanya? Kenapa harus nama binatang itu? Ini surat dari Allah, suci kudus, tapi kok nama-nama binatang? Tolong kalian jelaskan sama saya, mengapa suratnya itu sapi betina? Apa kelebihan sapi betina? Baru surat Al-Jin, apa kehebatan jin kok sampai nama itu? Apa semut? Kenapa harus semut namanya? Baru apa namanya gagak? Ada kuda, ada laba-laba. Kalian jelaskanlah itu, apa makna dari surat-surat ini? Kok nama-nama binatang ini? Apa kehebatannya? Kenapa bukan nama manusia? Silakan jelaskan. Nama buah ada nggak? Oke. Itu aja aku tanya. Silakan jawab. Nama buah ada nggak? Sabar Ada. dulu. Ada nama buah dada. Buah dada di Bible ada loh. Loh, Ada nama kok buah, lari ke buah dada. Bibel? Nah, saya bukan Enggak. jawab tadi Gini. pertanyaannya buah. Kalau kamu nggak bisa jawab, angkat tangan gitu aja. Ini Kayak dijawab, sabar kan? dulu, kita jawab. Ini Lari dari pertanyaannya Alkitab. semuanya kenapa nama sapi betina, kenapa surat jin, ya sabar ya, kita akan jawab semua ya. Ini Ya udah jawab lah. Silakan. Kang Alif. Silakan Ustadz Alif, tafadhol. Nggak bisa dijawab tuh sampai kiamat. Ini siapa satu Nah, ini? ini kan narasi Siapa nih satu ini? kan. Siapa ya? satu ini yang banyak Oh, ini bicara ini? debat ya? Ini debat Orang. ya? Oh, sorry. Lanjut. Ya, Siapa ini kayak- wajar kalau karena otak Wajar. kamu ketinggalan mungkin. Iya. Wah. No. Ya, udah. Lanjut ke itu aja, Ko Awi dulu, Ko Awi. Silakan Ko Awi. Silakan Ustadz Alif dijelaskan kenapa sapi betina namanya surah Al-Baqarah itu. Jadi nanya kenapa namanya surah Al-Baqarah atau Kenapa nama binatang? penamaan? Nama binatang. Iya. Sekarang begini dulu lah, saya jawabannya ya. Dalam satu hadis mengatakan atau salah satu pendapat dari Imam At-Tabari, Imam Jarkasi, Imam Suyuti ya rahimahullah mengatakan bahwa waqad sabatat jami'ul asma'i surah pitauqif min ahadis wal asar. Jadi seluruh nama surat dalam Al-Qur'an adalah tauqifi, bersumber dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW.
Kalau bukan karena khawatir memperpanjang, tentu akan saya jelaskan hadis-hadis tersebut itu di Al-Itqan ya halaman 347. Jadi mengenai penamaan itu. Nah, sekarang memang ya Al-Quran itu adalah fokusnya original. Nah, ketika bahasa original itu tidak ada yang asing dan tidak aneh. Misal begini, surah pertama apa namanya? Al-Fatihah kan gitu. Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah itu justru memang dia memiliki apa ya? Ruh Yang saya sendiri ya. tanya bukan Al-Fatihah, yang saya tanya binatang. Kamu kok lari ke Al-Fatihah? Sabar kan Ben, bos. orang menjawab Bukan. tadi kamu menyaut ya. Bukan. Itu Bukan. membangun konstruk argumen namanya. Itu bukan konstruk argumen. Tadi itu. kan bila kita menjawab Anda tidak potong. Oke, Kamu tunggu. itu aduh. Tolong. Tadi kan udah tadi kan tolong Erben kan menanyakan, terus dia itu baru Muslim atau Muslim yang menjawab apa itu yang disebut dengan apa nama-nama binatang tadi kan. Tolong jangan mengalihkan ke yang lain. Kalau mengalihkan yang lain berarti apa? Berarti beda topik ya. Tolong ya, ini kan lagi topiknya yang ini ya, yang ditanya sama tolong Erben. Tolong dijawab ya. Tolong dijawab ya, jangan mengalihkan ke yang lain ya, oke? Jadi tidak Siap. begini moderator, tidak mengalihkan ke yang lain. Karena menjawab pertanyaannya nama-nama surah, maka perlu dijawab sesuai dengan nama-nama surah. Ya. Yang saya tanya mengapa ada nama-nama binatang? Apa kelebihan binatang? Apa manfaatnya? Apa latar belakangnya? Apa tujuannya? Oke. Bukan Al-Fatihah. Silakan jawab. Kalian lari kemana-mana gimana sih? Siapa yang lari kemana? Silakan Bang Alif, kenapa-mana. Bertanya aja ya gitu. Yang sangat sederhana saja. Silakan dibuka mic-nya. Ya Allah, dari tadi saya ngomong itu berarti di mute ya. Waduh, parah ini. Tapi nggak di ini permanen. Iya. Maksudnya saya kan siapa yang mute? Bisa buka mute. Jangan framing. Kalian itu. Erben, kan nggak tahu lagi ngomong. Kau ini takut betul udah Pak Erben. tua masih aja sikap kamu kayak anak kecil diskusi. Bukan, aku tahu market pasaran kalian supaya nanti kalian dipuji oleh kalian di channel-channel kalian itunya. Ini nggak ada yang live. Saya nggak ada live channel saya. No. Kami Muslim ketika berdiskusi hanya karena Allah. No. Bukan kayak kalian nyari donasi. Enak aja kamu. Astagfirullah. Erben, apa salahnya sih kalau memang nggak ada yang mute ya udah minta maaf, orang saya kemut kok. Saya nggak nge-mute dari tadi ngomong. Udahlah nggak usah diperpanjang. Oke, lanjut. Ya, Silakan. oke, ya. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan mengenai penamaan juga memang bersumber dari Rasulullah SAW. Itu kan tadi mengenai sejarah penamaan juga ya. Misal begini, memang kami menggunakan original, tidak menggunakan terjemahan. Misal saya bilang kata Al-Fatihah, itu dalam kaidah bahasa sudah indah gitu. Tapi kalau menggunakan terjemah, surah pembukaan, nah jadi aneh. Padahal namanya Al-Fatihah gitu. Ketika bergeser kepada bahasa lain. Lalu surah yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu tanpa harus minta tolong saya jelaskan. Ada nama Al-Baqarah ya. Nah, nama Al-Baqarah sendiri itu sudah indah. Karena apa di situ? Ya berkaitan seperti di ayat 45 ya, mengenai bagaimana kisah Nabi Musa yang mengenai di situ sejarahnya demikian ya. Dia menyembah sapi ya. Kayak gitu. Nah, kalau menggunakan terjemah memang aneh gitu. Makanya kami dalam penyebutan Al-Qur'an ya walaupun kami orang Indonesia tetap menggunakan originalnya yaitu Al-Baqarah gitu. Al-Ankabut ada. Kalau terjemahnya apa? Laba-laba. Nggak mungkin juga di mana di Amerika itu menyebut bukan Spiderman ya, apa gitu. Enggak, karena memang spider ya. Enggak, karena memang Al-Ankabut demikian penamaannya karena ada kisahnya di situ. Nah, penamaan itu selalu berhubungan dengan kisah kayak gitu ya. Berhubungan dengan kisah seperti tadi Al-Baqarah, juga Ali Imran gitu. Nah, penamaan itu demikian. Ya, dan itu. Nah, betul, ada hikmah di sana, An-Nahl, An-Naml kayak gitu kan. Bagaimana ada kisah semut, ada kisah itu. Nah, mengenai penamaan ini sudah punya roh sendiri dan memang Rasulullah sendiri yang menyusun Al-Qur'an ketika selesai pewahyuan ya. Beliau yang mendiktekan artinya yang menuntun para sahabat berikut juga penamaan gitu. Dan itu tidak ada masalah di situ. Kalau diperkuat Bang Farhan mungkin? Oke, saya perkuat. Kenapa dinamain nama-nama binatang? Karena memang
Di dalam surat itu binatang itu diceritakan. Aneh kalau diceritakan nanti nggak ada cerita tentang sapi betina ya, Al-Baqarah nggak ada sapi betina, nama ayatnya umpama kelelawar, padahal nggak ada kelelawar, itu baru aneh gitu loh. Dalam konteks ayat itu memang penceritaannya ada nama ayat Al-Qur'an itu ya, menceritakan kayak tadi yang diceritakan Ustadz Alif, sapi betina. Terus ada juga lebah gitu. Kenapa? Di dalam sana menceritakan bagaimana manfaat manusia. Ternyata lebah ini bisa memberikan manfaat. Apa artinya lebah ya? Itu hidup dari barang yang bersih, menghasilkan yang bersih. Hidup dari hal yang sehat menjadi yang sehat. Itu lebah. Ada makna di sana. Kenapa dinamain surat lebah? Kecuali kalau di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina ternyata tiba-tiba menceritakan monyet gitu. Nggak lucu gitu loh. Contoh, saya seorang penulis novel, saya membuat sebuah cerita, tentu konteks dari subjudulnya adalah sebuah cerita yang ada di dalam subjudul itu. Jadi heran saya kayak gini dipertanyakan ya. Mungkin lebih banyak belajar menulis lagi ya, menulis novel gitu. Jadi Anda tahu konteksnya. Oke, saya mau tanya ya. Jadi nama-nama Al-Quran itu banyak kan bisa berasal dari Al-Hadis katanya kan, ini saya baca di sini. Padahal jarak hadis dengan Nabi Muhammad itu sekitar hampir 300 tahun loh baru ada hadis. Dan hadis itu ditulis bukan orang-orang Arab, tetapi di luar Arab loh. Bahkan ada dari... Boleh harus ditampilkan data 300 tahun loh, katanya 300 tahun. Mana kumpulan hadis yang dimulai paling tua 300 tahun? Silakan buktikan. Bentar. Ayo. Yuk, hadis tahun. Yang paling tua itu Sahih Bukhari kan? Yuk, silakan. Kita lihat ya. Sahih Bukhari. Ini tahun 1964 hingga 254 Hijriah. Betul kan? Hampir 300 tahun kan? 300 tahun apa 200 tahun? Ya 200 tahun lah, hampir 300. 200 kok sampai 300 gimana sih umur Rasulullah? Udah. Coba dengar sampai selesai pertanyaannya. Oke, tunggu. Oke. Jadi kalau penamaannya itu jadi bawa data yang benar ya, ketahuan dari... Tunggu dulu. Oke, silakan tulang Erben, silakan. Oke. Jadi kenapa penulis hadis dari hadis lah itu dinama-namai menjadi kayak apa, kayak miniju, nama-nama miniju di situ karena nama-nama binatang. Terus sebelum hadis ini ditulis, apakah Quran kalian tidak ada namanya? Bagaimana Allah tidak memberikan nama sebuah kitab itu, tapi ketahuan dari hadis. Apalagi nanti penulis hadis itu bukan orang Arab, tetapi ada orang Iran. Hadis Bukhari ini orang mana ini Adirion? Bukan Arab. Pakistan. Orang Uzbekistan. Ya. Uzbekistan. Iya, betul. Oh, Uzbekistan dari cantik itu. Iya, Uzbekistan. Uzbekistan itu dekat dengan Eropa Timur. Cantik. Kayak Benseba ya. Cantik kayak Benseba. Oke, jadi gimana ini? Ya, kalian jelaskanlah. Masa hadis memberikan nama dari hadis itu ketahuan namanya, padahal penulis hadis ini bukan orang Arab. Apalagi nanti kalau kita bicara hadis Sahih Bukhari, menurut siapa itu? Menurut Buya Sakur, dari sekian ratus ribu diedit jadi sekian ribu lagi. Bagaimana kesahihannya? Nanti panjang lagi ceritanya. Tapi kalian jelaskanlah ini kok bisa dari hadis Sahih Bukhari yang ditulis Uzbekistan ini yang nggak pernah ke Arab sana atau bagaimana? Kok bisa? Nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad menurut saya ini. Karena dari usianya. Saya jawab ya. Jawablah. Saya jawab ya, Erben ya. Oke, dia bilang Bukhari tidak pernah ke Arab. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya banyakin literatur. Nggak pernah jumpa sama Muhammad. Tadi kamu bilang tidak pernah ke Arab. Nggak pernah jumpa Muhammad di Arab. Didengarkan, setel? Udah. Tunggu. Orang literatur kurang. Ya, orang literatur kurang ya kayak gini. Literaturnya kurang kayak ya gini. Udah. Jadi, kasihlah literaturmu mana literaturmu. Jangan kamu bilang Bukhari nggak pernah ke Arab Saudi ya. Saya kasih literatur. Alif silakan jawab. Saya cuma matain logika falasi orang-orang keterbelakangan mental ini. Silakan. Aduh. Baik, sedikit saya nambahin. Aduh,
Tadi ku bilang jangan pakai narasi. Tadi aku bolehlah aku ngomong begitu karena aku kesal, sorry ya. Tapi kalau udah bilang kebelakangan mental ya, itu udah apa ya? Udah, bagian saya rasanya ngomong, jelek gantian banget ngomong itu. udah. Nanti bertanya, Oke, pilih ya jawab. silakan. Iya, udah gini. Sekarang mungkin dari saya segini, Kang. Berkenaan dengan tadi surat-surat ya, kembali itu dulu yang saya bisa jawab. Ya, jadi ketahuilah bahwa Quran itu turun tidak seperti yang kalian mungkin selama ini bayangkan. Tidak jebret satu buku, satu kitab yang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi Muhammad menerima ayat demi ayat wahyu dimuahi dalam sesuai dengan kondisi apa dan bagaimana Rasul. Itu dipahami oleh kalian. Ya, dan ini kalau dibalikan kepada kitab kalian, saya nggak tahu lah. Apa kitab kalian juga ada cerita seperti itu bahwa pada waktu itu begini-begini turun hadis ini. Udah jawab kitabmu, jangan kaitkan dengan kitabku. Iya, ini perbandingan. Nggak usah dibandingkan, nggak ada hubungan. Jawab dari kitabmu aja. Gantian ngomong diam. Iya, kalau kau kaitkan dengan kitab. Bukan membandingkan. Sebentar. Itu saya screen-nya copot dong, Justin, jangan takut-takut Justin. Pak Erben ini kalau kita bicara nih, Pak Erben Copot biar saya tampar si Mr. PowerPoint nih. Powernya nggak ada, Jadi poinnya juga nggak ada. bukan, kalau kayak gitu menurut saya diskusi. Saya mau screen kok nggak bisa ya? Nggak usah. Kasih link. Nanti kau share video porno. Sorry ya, Muslim tidak seperti itu. Kasih linknya. Link apa? Ya. Hadis apa? Oke, tunggu tulang. Saya share. Tadi kan Kau kasih linknya aja. Oke. Tadi kan udah aku bilang ya, kalau misalnya mau debat ya gini. Kan aku udah bilang, kalau mau debat ya, tapi jangan seperti itu. Ya, narasinya jangan seperti itu. Ya. Kalau mau narasi seperti itu ya udah. Ya, berhenti aja. Gak usah debat deh. Ya, gak usah debat. Ya. Kita mau debat baik-baik, mau apa, ya, gak usah kayak gitulah, ya, gak usah ini membandingkan ini, kapan mau selesainya? Lebih baik kalau kata gue debatnya 5 menit, ya, gimana? Setuju nggak? Nih gue buka nih mute-nya. Oke, silakan. Setuju nggak? Ya dijawab dulu pertanyaanku. Yang lain mau bertanya ini. Jangan habiskan waktu ah. Oke. Aku udah cukup bertanya. Silakan lanjut kawan-kawan. Tapi saya harap kalian jawab lah itu. Bagaimana itu Quran bisa namanya kok banyak kali nama-nama binatang dan itu ketahuan dari hadis. Sedangkan hadis itu ditulis setelah Muhammad meninggal sekian ratus tahun jaraknya dan ditulis bukan dengan orang yang ketemu dengan Muhammad. Itu bagaimana? Itu yang kutanya. Kalian kan orang cerdas, masa nggak bisa jawab sih pertanyaan muda-muda kayak gini? Oke. Buka mic-nya. Saya jawab ya. Sebentar Bang Alif, sebelum menjawab. Saya screen dong, buka dong. Ya, tolong diberikan kesempatan saya screen, itu yang pertama. Yang kedua, kasih linknya aja, nggak usah. Kita Kasih disuruh link. menjawab tapi di mute. Pak Erben ini tolong diam dulu lah Pak Erben. Bukan, kasih linknya aja, aku share nggak apa-apa. Loh, Kenapa Anda saya takut mau betul screen Pak nggak Erben boleh? ini? Nggak usah di share screen karena kalian tidak live kan nanti kalian putar video porno. Wah, ini penuduhan macam-macam. Ya, Pak kalaupun Erben. nggak kalian orang Muslim lain. Tidak, kalian ini Erben ini. Udah. Yang biasanya yang begitu ini yang ngomong itu. Biasanya yang ngomong begini dia yang melakukan. Saya Itu biasa psikologis. diajarkan oleh Yesus, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Di kalian yang ada boleh Padahal Anda kata iya. berbohong. Mana? Kalau Kalian gitu hanya kata berarti Yesus. Yesusmu pembohong dong. Pembohong kami Yesusmu. yang nggak ada. Nah, ini kok lari kemana? Kalian udah panik, jawab sudah. Secara psikologis. Kalian ini mau share screen. Jawablah. Saya mau share screen membuktikan apa yang kamu punya ya. Sebentar Katanya- Bang Farhan. Kemarin kan silakan. Bang Erben ini kan share screen video yang di Zoom Waduh. Muslim. Makanya dia takutan di sini. Loh, Karena orang begitu tuh, psikologisnya begitu. orang Muslim aku tidak akan pernah live kok kemarin. Aduh, Aduh kalian. Makanya jangan yang Ini udah panik nggak bisa menjawab.
Tuh, Kalian nggak bisa saya jawab. jawab. Gini aja, gini. Sekarang. Kalau saya mau nge-share, paling saya gambar Habib Rizik Syihab. Oke, Nggak mungkin Kang yang Anggot. panjang, nggak Kita mungkin. daripada deadlock dengan baru satu pertanyaan, habis berapa waktu kita kasih pertanyaan kedua. Silakan Kristen Crusader. Orang pertanyaan Iya. pertama saya Bentar. langsung dijawab Iya. tadi kok. Saya jawab dulu Kan dong. Itu kalian yang bilang Iya. menjawab. Ini dianggap Kang deadlock Halim, karena kita Kang tidak Halim, boleh Kang. share screen. Sebentar, ini kan narasinya Erwin tidak enak tadi. Menuduh kami di sini akan men-share gambar yang tidak senonoh. Biasanya orang yang begini dia yang melakukan. Karena Dia menuduh mungkin orang dia lain. di sana kemarin dituduh juga, Bro. Tidak. Karena layar Kita Bukan, bicara gini, psikologi gini ya. saja. Gini, kita Begini, tunda kita dulu, bicara tunda psikologi dulu. saja. Taruh dulu. Ketika ada orang ngomong, Kita nggak usah ngebahas itu karena kita waktu Kristen habis di situ, Bro. makanya Layar jangan band. ngomong seperti itu. Udah, Jangan jangan menuduh begitu. lanjut aja. Biasanya Kristen yang Crusader. kentut itu yang menuduh orang kentut. Ya, weh, Kristen Crusader, silakan, Ya, Kristen. lanjut. Saya Kita masih jawab dulu pertanyaannya. Saya mastikan Udah. Kang, barusan saya Pertanyaan kedua. nelpon Kang Kaisar. Sebentar Ini Kaisar biar waktunya enak loh. Antum nggak boleh begitu Nah, Loh. Kan kita bicara ke depannya juga Kang, untuk kemarin ke depan. Tadi Udah saya nelpon nelpon dia, Antum Mas. gara-gara di sini Mas. di-lock. Bener Bro. kan? Aduh. Kang Angon, Jangan, ini bawel. masalahnya waktunya Kristen. Saya nggak mungkin untuk waktu habis untuk ngebahas Ambil yang masalah. pembelajaran, kita harus Ya, jujur udah, semua. stop. Oke, saya mau bertanya ke Budak Nah, Angon. Justin. Nih, Mas. Kristen dulu lah, Bro. Christian, Christian dulu, Pak Christian dulu, Pak Christian. Pak Christian. Ya, ada yang bisa buka surah 5. Silakan layar band, tolong Ya, dibukakan itu surah 5. 5. Ya, surah 5 ayat 116. Layar band, tolong dulu. Surah 5 ayat 116. 16. Aku aja. Udah surah dibuka 5, sama layar band. Surah 5 ayat 116. Tapi sebelum gini, saya mau tanya nih bagi saudara kita yang dari Islam. Ya kan, siapa nanti yang mau jawab coba? Enggak, si Awi nanti yang menentukan lah. Biarkan aja kalau 100 berapa? 100 berapa? 16. Oke. Loh, kok diapakan? siapa yang matikan? Enggak ada kita matikan. Nggak ada. Oke, sudah. Oke. Ya, bisa dibacakan? Oke, aku bacakan ya. Dan ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Pertanyaannya apa ini? Ya, saya mau tanya gini. Ini kan kalau kita lihat di sini kan, dan ketika Allah berfirman. Betul enggak? Ini Allah yang berfirman. Langsung aja jawab. Iya, Betul. Oke. Nah, di sini kan Allah kan bertanya ya kepada Isa. Ya. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya, dalam kurung Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang ajaib. Nah, di sini kan Isa kan sudah menjawab nih. Tidak ada gitu. Dari mana info ini ya yang diterima oleh Allah ini? Sehingga dia tanya kepada Isa. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang? Harusnya kan Allah ini kan tahu. Ya kan? Harusnya dikatakan, mengapa engkau ya? Iya, Merben, bukan waktu Anda, Erben. Harusnya kan Allah ini kan tahu. Ya kan? Bahwa memang Isa itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Dari mana info ini? Sehingga Allah ini bertanya kepada Isa. Silakan. Oke, saya jawab ya. Pertama saya izin dulu yang tadi karena memang kami berhak menjawab sedikit saja, mungkin tidak sampai 1 menit. Salah satu contoh begini, man qara'a asra ayati min awal kahfi ya asmu minad dajjal. Jadi
Nabi kami mengatakan barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surah Kahfi, maka akan terjaga dari godaan Dajjal. Nah, ketika ada hadis seperti ini, Rasulullah mengatakan, apa itu surat Kahfi? Seperti alhamdulillah kitab walam ya'jallahu iwaja kalimat. Nah, itu dinamakan surah Kahfi berdasarkan hadis. Jadi penamaan itu berdasarkan hadis Rasulullah, bukan berdasarkan hadis ditulis itu ya. Saya meluruskan tadi menjawab pertanyaan Lai Erben. Mohon maaf itu wajib kami jawab karena memang tugas kami menjawab ya. Jadi penamaan surah karena ada hadis dari Rasulullah menyebutkan beberapa surat. Oke, lalu kedua mengenai pertanyaan yang surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 116. Ya, wa'id qallallahu ya Isa bin Maryam. Jadi ini peristiwa misal ketika nanti di hari penghakiman bahwa apakah engkau saya keterima. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah gitu. Nah, bahwa di sini ditanya apakah benar Nabi Isa itu mengaku sebagai Tuhan gitu. Nah, Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, ini kan di hari penghakiman, maka seluruh makhluk itu ditanyakan apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Maka ditanya, karena apa ada pertanyaan seperti ini? Tentu karena ada manusia yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya sebagai hukum hakim yang adil, Allah Subhanahu wa taala tentu menanyakan kepada yang ditanya, yang oknum yang dituhankan itu. Nabi Musa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq gitu kan. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Memang Nabi Isa alaihissalam tidak berhak mengatakan itu. Jangankan mengatakan, toh dia manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Tuhan, dia manusia biasa. Nah, ketika sudah penghakiman ini diklarifikasi bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, maka orang-orang yang menuhankan Nabi Isa mendapat adab yang pedih gitu. Terima kasih. Oke, jadi gini pertanyaan saya kedua. Di mana literasi Anda mengatakan tadi bahwa ayat ini berlaku untuk akhir zaman? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga. Di sini kan jelas di sini Allah itu bertanya kepada Isa, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, engkaukah gitu loh. Yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Jadi bukan hanya Isa. Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaan saya ketiga, di mana di literasi di abad ke-6 bahwa ada orang Nasrani atau orang Kristen, hanya kan menggunakan Nasrani itu Kristen, yang menyembah atau yang mengatakan Maria itu Tuhan. Itu aja, silakan jawab. Iya, ini konteksnya. Coba kamu baca aja keterangan itu, kan di share screen juga ada tafsir kayaknya tuh. Dibaca aja. Ya, ini mengenai masalah penghakiman. Nggak apa-apa dibaca aja, kan itu malah udah dibantu di share screen. Makanya ke ayat 117 dikatakan makultu lahum illa ma amartani bihi. Jadi aku tidak, kan masih bersambung dengan ayat 117 ya. Itu boleh dibaca dulu, pahami dulu di situ pemahamannya konteksnya di mana, baru nanti disambung ke ayat 117. Ada penghakiman ya. di sini. Ya? Nggak ada penghakiman. Di situ tidak ada perkataan penghakiman loh. Di mana coba bantu saya. Ada tulisan penghakiman di sini? Ya makanya dibaca itu, dibacanya gimana? Baca. Oh iya, ini aku baca. Beberapa ayat sebelumnya menjelaskan nikmat Allah yang digunakan kepada Nabi Isa termasuk nikmat mendapat pengikut setia dan turunnya hidangan dari langit. Pada ayat ini Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad apa yang terjadi yang mempertuhankan dia dan ibunya. Oke. Ya terjadi pada hari kiamat ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa. Oke. Nah, di sini pertanyaan ketiga, di mana literasi di abad ke-6 Israel, orang Israel itu, orang Yahudi itu mentuhankan Isa dan ibunya? Literasinya di abad ke-6 bahwa orang Yahudi, orang Israel itu mentuhankan Maria. Menuhankan Maria atau menuhankan Nabi Isa? Ini kan jelas nih, aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Oh, coba mungkin Anda kan dari pihak Kristen. Saya yakin Anda paham sejarah penuhanan. Pak, tadi kan Lai Erben membaca tafsirnya, ya, bahwa di situ konteksnya bangsa Israel. Betul nggak, Lai Erben? Yes. Bangsa Israel loh yang mentuhankan Isa dan ibunya. Nah, pertanyaan saya, di mana literasi di abad ke-6
bahwa orang Israel itu mentuhankan ibu Isa? Tampilkan kepada saya, tunjukkan kepada saya. Literasi apa Bangsa itu? Israel berarti Maksudnya kalangan itu, Yahudi ya. ya maksudnya itu ajaran-ajaran yang menuhankan. Iya, di mana ajaran Maria. Israel orang Yahudi yang mentuhankan Maria? Oke, sekarang Coba kalau itu Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap ya Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Iya. Termasuk Ah, juga sampai akhir zaman gitu loh. Di Ya, mana iya. dalam literasi orang Yahudi pernah mentuhankan Maria? Nah itu dia kan ada sejarah di kekristenan Di mana itu coba? ada yang Bukan, menuhankan bukan. Maria. Israel itu konteksnya tafsir tadi. Saya dengar tadi waktu Leerben baca tafsir, itu konteksnya bukan orang Kristen loh, orang Israel. Betul tidak Leerben? Yes. Iya, orang Israel, bukan orang Kristen loh. Orang Israel. Orang Nah Yahudi. itu Anda sendiri yang menjawab di situ kan konteksnya Bani Loh, Israel ini kan gimana jelas sih? tafsir tadi kan orang Israel. Makanya saya tanya tadi, pertanyaan saya, ya, yang terakhir ini dari saya, di mana literasi orang Yahudi atau orang Israel yang mentuhankan Maria di abad ke-6? Coba tunjukkan kepada saya literasinya. Saya tidak punya bro. Ya carilah bro. Jadi begini. Itu kan lagi dibantu di share screen tuh. Nah, ini kan firman Cari Allah aja. gitu loh. boleh Firman boleh Allah. bantu aja. Sebentar Sampai saya sekarang jawab. ya, sampai Oke, sekarang kita. coba di mana literasi Sekarang di kan Israel Menang, yang gantian aja, sekarang itu gantian aja. mentuhankan Maria. Coba. Koli sekte Kristen Yang menuhankan Koli Maria Kristen. gitu aja. Ya itu yang menuhankan Maria itu. Itu konteksnya bukan Kristen bro. Baca tafsirnya Israel. Ini Coba Bani, lihat Bani Israel. Ini. Ya sudah, Allah kenapa? Iya, meminta masalahnya kenapa? pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang Oke, mempertuhankan dirinya dan ibunya. Oke, sebentar. Ya, Kalau terus? begitu jawabannya tadi, memangnya Kristen yang sekarang ini bukan daripada Israel asalnya? Loh. Enggak, coba sekarang poinnya permasalahannya itu di Kristen mana? kalian ini yang kalian yakini sebentar Bang Ali. Ini malah bertanya ini. Israel loh. Kita- Kami ini bukan bangsa sebentar. Israel gitu loh. Ya enggak masalah, terus Kami bukan kenapa? orang Yahudi. Iya, terus Nah, kenapa? sekarang pertanyaan simpel. Tunjukkan literasi orang Yahudi, orang Israel sampai sekarang ini yang pernah mentuhankan Maria. Tunjukkan aja gitu loh. Kok sampai sekarang ini gimana sih? Loh, kan katanya kan penghakiman. Nanti kan di hari Pernah penghakiman nanti kan ada bisa sekte gitu loh. kan yang Kita menuhankan tadi. Maria. Ya di mana sekte orang Yahudi itu orang Israel. Buka screen, saya bukakan. Kau kasih tahu aja di mana. Ya, Leerben Nah, cari aja di situ. Ya, Googling baik aja. Apa itu? googling. Baik di Apa itu? Kalau buka, Kayaknya Coba bentar, kayaknya Bro Ade. sekte yang menuhankan Untuk Maria, coba. buka hadis itu di mana itu? Kola ya? Waduh, aku nggak tahu kalau buka hadis. Di mana ya? Kola. Koala.my.id. Sebentar Dot dulu ya. MY. Ini ya. Sebentar. .id. Boleh saya bicara Oke. dulu ini kan Ah. ini kan Oke, saya sudah buka hadis. Hadis mana? sebentar, sebentar. Saya mau buka link ini kan dia menanyakan mana. Udah, kirim linknya saya buka. Tidak usah di hadis. Ini kan ada literasi yang mengatakan Ya, linknya kasih. Aku share. kenapa kita tidak boleh share screen? Ya, menjaga supaya nyaman. Nah, sebentar ya teman-teman ini bagus sekali framingnya oleh Erben ya. Jadi begini, sekali lagi saya ucapkan, orang yang kentut biasanya itu dia yang menuduh orang kentut. Kasih jawab aja. kasih jawaban. Kalau kasih link, kalau hadis saya buka hadis, kalau Quran saya buka Quran, kalau link kau kasih. Kalau memang kita tidak boleh share screen, kita stop aja. Oh, panik ya. Ini ya. Kalau berdasarkan Al-Qur'an itu kan yang disebut Kristen itu kan ceritanya Nasrani, tidak pernah disebutkan sebagai Ini- bangsa Israel Oke, atau Yahudi. Yahudi adalah Yahudi. Bentar, gitu. bukan ini masalah ini. Bentar. Jadi sabar dulu. pertanyaannya udah jelas. Ayo, saya share. Udah kasih aja lah linknya Kasih linknya, kasih link. Kalau butuh hadis, saya buka hadis. Hadis mana ini? Banyak ini. Ini bagus framingnya ini. Ah, oke. Kalau Quran, saya buka Quran. Nah, Ya. tidak usah, kita stop aja kalau tidak boleh. Ini bagus Ya framingnya. udah nggak apa-apa, stop nggak apa-apa. Keluar aja ya, silakan lanjutkan. Udah keluar nggak apa-apa. Ya udah Pak. Kemarin ini Erben yang kemarin men-share Nggak video. apa-apa, nggak apa-apa. Kalian keluar nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah teman-teman. Ini Iya nggak apa-apa, kalian keluar. Padahal yang Artinya- nge-framing mereka ya. Lucu ya. Iya nggak apa-apa. Kalau kalian mau keluar nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ini Iyalah. secara langsung Erben yang Kalau kalian mau jawab, kasih linknya. Kalau butuh hadis, saya bukakan hadis. Kalau buka Quran, saya bukakan Quran.
Mana ini? Semua kita ladeni. Kita stop aja. Ini kan bagus tuduhannya ini. Ini secara langsung menuduh orang Muslim biasa share screen video yang tidak senonoh. Siapapun, termasuk Siapapun, Kristen. siapapun. Bilang tadi kan gitu. Berarti Gini, kemarin dengar, kita Awi, menjaga, saya weh. aja, nggak bisa, nggak boleh saya screen dulu. Menjaga. Saya Nggak bisa. aja yang narasumber, nggak boleh saya Jangan screen dulu. bagus framingnya Anda di sini begini nih. Ntar dulu, ntar dulu gue ngomong Berarti nih. kemarin yang share Kita video menjaga, kita menjaga. Masalahnya ini Udahlah. live. Paham, berarti Anda menuduh kami begitu. Udah Tadi jelas-jelas saya yang sih memframing sih. itu adalah kalian dengan konteks adalah Yang ada Israel menyembah kemarin kejadian Maria. yang di MMK Jelas itu kita. dengar. Israel dan yang Israel dituduh. menyembah Maria itu adalah udah framing, bos. Udah, Israel jangan- menyembah jangan- Maria itu udah framing. Udah, jangan diiniin dulu lah. Jangan nambah-nambah ini satu-satu dulu lah, kita beresin. Jadi gini, gue mute all ya. Kita kan karena ada kejadian, bro. Mau besok aku mau digituin juga nggak ada masalah. Apa itu sama aja kalian menuduh kami. Kami tidak Loh, boleh share enggak screen. gini Cuma loh, boleh. bro. Cuma Karena Erben yang boleh. ini kan Berarti lagi marak ini. Ya Apa kita ada? taruh lah. Kita loh. Ini framingnya bagus ini kawan. Ini cara framing yang paling bagus. Sekarang untuk gini, menuduh Muslim yang ku biasa dengar kan Ya. ini jadi ngebahas yang ini lagi Santai. kan. Ya kita ngebahas yang ini lagi padahal waktunya Kristen Bukan. itu Dua pertanyaan kita kalian nggak jawab, nggak Tidak tuntas. begitu. Ini jangan Udah memframing. keluar lagi pasukanmu. Siapa yang tidak menjawab? Kak Erben enggak potong-potong cuma terus ketika budak orang angon menjawab. doang, nggak apa-apa Alif masih Iya. Nggak bisa. tenang aja. Maksudnya gini, minta Wi. kepada ini Muslim tidak perlu kalau begini. Ini bagus Gini, framingnya ini. Nggak bisa kawan, nggak bisa. Bukan. Masalahnya yang ku dengar yang kejadian di MMK, Erben juga yang dituduh, Wi. Lah, Aku dengar siapa sama lagi kuping. kalau bukan Erben? Karena kenyataannya begini sudah sekarang Ah, Erben yang itu kan ketakutan. udah nuduh. Kan jadi nuduh beneran kan? Iya kan? Iyalah, karena dia ketakutan psikologis. Ya nggak bisa. Oh. Bukan. Bisa Kenapa? begitu Saya loh. harus lindungi lah Framing channelku. itu. Channelku kan sarana aku untuk beritakan Injil. Kemarin itu yang di MC itu, aku live kan kok cuma hapus videonya. Mana ada. Jadi, Itulah. Enggak gini, Wi. waduh. Nah, kan gini aja, Wi. Ente punya Nah, link, nggak enak tinggal di ini copy paste framingnya, lah. Saya merasa WAFM itu kalau nggak salah 8 channel di live kan juga. Cuma di privat mereka. Aku langsung ku hapus. kalau itu kemarin cuma Jadi kalau kamu nuduh itu gini ya, saya itu orangnya mengikuti kata Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Gimana Ini teman-teman. yang punya Zoom itu yang bertanggung jawab kok Iya, harusnya. nuduh rame-rame. Oke, Sama sekarang kasusnya domba boleh kecil begitu di framing juga. Ya gini, di iya MDM. gitu. Makanya aku bilang, karena Memang kondisi brengsek seperti semua ini, ini. kalau Awi punya link, kirimkan aja, Wi. Jadi kan itu nggak menghambat juga. Soal menuduh, ya tadi Awi udah menuduh Erben, makanya Betul tidak menghambat kawan. Cuma framing Anda ini sudah secara langsung menuduh kami terbiasa melakukan hal yang demikian sehingga tidak boleh share Jawab screen. sudah. Itu saja. Kenapa Erben khawatir demikian? Makanya saya curiga Erben saya yang nggak biasa nuduh melakukan loh. demikian. Dari tadi saya nggak nuduh. Awi. Saya kan Karena untuk ada menjaga, kejadian, karena ini posisi gitu loh. sedang live nih, Ngerti Wi. enggak gitu loh. Karena ada kejadian Kan kan. kita menjaga. Kalau nggak ada kejadian, Iya. ini kan kita hanya menjaga, Kalau Wi. nggak ada kejadian itu tidak mungkin gitu loh. Heeh.